Pakai waktu ya naiknya? Enggak. Enggak. Bayar nggak? Enggak. Pakai gift nggak? Nggak punya gift nih? Enggak. Asik. Enggak. Oke. Ya To sip. the point, tapi saya tak suka basa-basi. To the point aja. Iya ini mau to the point ini. Ya, silakan. Apa ya? Kayaknya berat mau disampaikan. Semua orang kalau dengar mungkin nggak akan percaya. Bahkan mungkin kalau dibilang gila atau halusinasi atau apa, tapi saya Boleh. ngerasain tuh kayak Boleh, nggak ada boleh. apa-apa gitu. Oke, boleh, Tapi saya ceritain sadar aja. gitu. Oke, siap. Oh, justru itu poin. saya- Itu materi kita itu. Itu topik Oke, kita buat banget materi ya. Siap. Oke. Gini loh, Topik kita banget. jujur ya, Ya, saya silakan. nih Tapi nanti dulu jujur Bunda, dari dado di kecil. bawah aja dulu dado ya. Apa? Dado di bawah dulu, Dado. nanti naik. Beres si Bunda. Silakan laku nih, Bunda. Gini loh, saya ini kan mau cerita sama siapa gitu kan? Masa iya Oke. saya ceritanya sama ikan gabus? Kan nggak mungkin. Dari kecil tuh saya ngalamin peristiwa-peristiwa yang itu di nalar saya itu nyata gitu. Tapi begitu saya mau cerita ke orang-orang yang lain tuh kayaknya nggak mungkin gitu kan? Karena pemahamannya mungkin nggak sampai. Itu Oke, dari coba. kecil loh. Oke, sampai di situ dulu, Bun. Saya tanggapi ya. Di Iya. imajinasi saya itu nyata. Maksudnya saya mau Iya. cross check saja. Jangan Betul, gunakan betul. kata nyata. Di imajinasi saya itu ada gitu loh. Jangan nyata. Iya, Karena iya. imajinasi Sip. itu nggak nyata ya. Nah, Monggo, itu monggo. lurusin bahasa doang. Nah, lanjut terus. Terus Oke. gimana ya, saya ngalamin itu sendiri, maksudnya saya simpen Oke. gitu kan. Oke. Saya simpen sampai kejadian-kejadian yang lain pun tetap berlanjut Oke. nggak sampai sekarang gitu kan. Tapi anehnya saya cuma punya satu adik, saya cerita sama dia ya, kita satu frekuensi kali ya, bahasanya Oke. nyambung. Oke. Itu kenapa ya, kok saya dari kecil pernah masuk surau, saya sholat. Oke. Saya pikir saya kan mau tahajud ya, zamannya waktu itu SMP lah, pertama kali SMP. Saya pulang Jawa libur, itu saya ngerasa kok di dalam masjid waktu saya masuk itu belum ada siapa-siapa. Waktu saya wudhu, nah setelah wudhu saya masuk ke lantai atas tuh, lantai mau masuk dalam tuh udah penuh banget. Terus cahayanya tuh putih semua orang-orangnya gitu kan. Oke. Ya kayak orang sholat, beneran kayak orang sholat. Nah saya di tengah-tengah ibu-ibu itu, mereka semua senyum, merinding saya sumpah demi Allah. Terus begitu sampai selesai, saya lihat golongan laki-laki ya di golongan laki-laki, golongan perempuan di golongan perempuan. Saya sendiri nggak diantar ibu saya. Udah saya tahan itu, diem aja saya pulang. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa kabur, nggak ada, slow aja. Oke. Oke. Terus. Ini Itu ini kan baru cerita ya, prolog baru cerita. Ya, Dan sampai untuk sementara sampai di sini aja dulu. Menurut ibu, Oke. menurut ibu, apakah itu real atau itu imajinasi Bunda atau apa? Yang ingin real. Waalaikumsalam, yang ucap salam, yang halu, hai, kita sama-sama orang halu ya. Salam kenal. Mangan cubung iku, Mas apa jenenge, Mas Bujangan. Kakean ngombe ngombe godhong kecubung. Coba suaranya tuh, minggirin dulu. Oke, lanjut Bun. Yang ingin Bunda tanyakan apa? Yang ingin Bunda ketahui apa? Silahkan. Dari cerita itu saya sudah nyimak, paham banget insya Allah. Iya, Satu Bun, pokoknya yang dialami Bunda nih deh. Yang dialami Bunda itu semua saya pernah ngalamin. Oke, jadi silakan Bunda tanya. Yang ingin diketahui Bunda apa? ya itu kenyataan apa enggak gitu aja. Nah, pertanyaannya bagus. Jadi begini Bun ya. Soal kenyata atau tidaknya itu kita analisa. Karena walau saya punya pengalaman yang sama, belum tentu bentuknya seperti itu. Nah, Tapi kalau misalnya begini sholat malam lalu tiba-tiba
banyak yang ikut, ya itu sama-sama mengalami. Terus masuk di masjid tengah malam, perasaan tadi nggak ada orang, kok sebegitu salat wudhu kok banyak orang. Nah, situ sama-sama pernah ngalamin kayak gini. Jadi apakah itu nyata atau tidak, halusinasi atau real, gampang Bun. Maka kita analisanya begini, apakah jadi orang-orang gambaran-gambaran yang terlihat di masjid itu ikut sholat juga ya? Sholat juga betul, ya? Betul ya, sholat sampai selesai. Itu poinnya, soalnya saya nangkep nih tiap poin yang Buddha sampaikan ini. Nah, maka apakah itu malaikat? Yang pertama kita analisa dulu, apakah itu malaikat? Jawabannya tidak, Bun. Karena apa? Karena malaikat itu tidak taklif. Tidak taklif, amaliyahnya tidak sama dengan manusia. Jadi monoton. Kalau disuruhnya tasbih, kalau sholat ya di tempatnya, bukan di dunia. Jadi singkirkan dulu ya, itu bukan malaikat. Kemudian yang kedua, apakah itu jin? Kan gitu loh ya. Nah ya. Mulai tegang. Apakah itu jin? Kalau ini mau dikasih tahu jawabannya atau saya yang jawab? Langsung. Kalau menurut saya ya pribadi nih, dari hati yang paling dalam, saya bilang itu jin muslim. Oke, saya jawab ya Bun ya, saya terangin. Pokoknya boleh. saya tidak berani memastikan. Kita lakukan analisa dulu. Kalau langsung ngambil kesimpulan itu ciri orang sembrono. Tenang, kita pakai analisa. Jin itu sama Bun, taklif dengan kita, artinya apa? Mereka melakukan sholatnya, sholat yang sama dengan sholat kita. Artinya misalnya kalau tahajud, ya berarti sholat sunnah malam. Harus berarti orang jinnya tidur dulu. Dan dia sama wudhunya dengan kita, Bun. Pokoknya sama, syariatnya jin dengan kita sama. Nah, apakah itu jin? Kemudian begini, jin itu sama dengan kita, Bun. Jin itu kalau di alam jin, maka jin tidak terlihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna." Mohon maaf Bun, komentator ngeganggu tidak? Langsung vonis Mengganggu sangat. Oke, kita tutup dulu ya. Oke. Saya netizen lebih baik bermanfaat untuk satu orang daripada ngeladenin lulu orang, ratusan orang. Jadi saya tutup ya. Si Bunda terganggu. Ini bukan orang medsos. Si Bunda ini bukan orang medsos, bukan mental medsos ya. Saya lebih memilih bermanfaat untuk satu orang daripada menyenangkan para netizen. Betul. Jadi gini Bun, apakah itu jin? Nah, maka kalau jin berarti syariatnya sama dengan kita manusia. Dia harus wudhu, sholatnya pun sama dengan kita. Nah, kalau jin di alam jin, maka jin tidak bisa dilihat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, "Man za'ama annahu ra'al jinna radadna syahadatahu illa ayyakuna nabiyan liqaulihi ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Artinya begini. Kata Imam Syafi'i, man za'ama, ada di riwayat yang lain ada tambahan min ahlil adalati. Itu tertera di dalam kitab Akamil Marjan fi Ahkamil Jannah. Man za'ama, barang siapa yang menyangka, yang menduga bahwa dirinya bisa, orang tersebut min ahlil adalah. Bobor, kalau udah ngomongnya Imam Syafi'i ahlil adalah, berarti ini orangnya alim, jujur, tidak melakukan dosa besar. Jadi orang soleh lah kalau orang sekarang. Iya. Orangnya itu orang soleh, ahli ibadah, jujur, tidak pernah berbohong, tidak melakukan dosa besar. Annahu, orang itu menganggap ro'al jinna, dapat melihat jin. Kata Imam Syafi'i Pak, rodadna syahadatahu, saya tolak pengakuannya itu. Klaim dia melihat jin itu saya nggak percaya, kata Imam Syafi'i. Rodadna, kami tolak. Ya. Nah, Imam Syafi'i menolak ini didasarkan dan disandarkan kepada firman Allah, kata Imam Syafi'i, liqaulihi ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Paham sampai sini Bun ya? Itu jin kalau di alam jin. Insyaallah, iya. Tapi kalau jin di alam manusia terlihat. Betul. Jadi kan step by step nih cara menganalisa tuh kan, nggak langsung vonis, oh bukan jin, wah ibu hanum, nggak bisa, nggak sesembrono itu gitu. Kita kan sering melihat orang-orang nganggapnya kan seperti itu, padahal mereka mungkin ya nggak ngerasain atau apa ya, tenang, Bun. Gitu kan. Pokoknya saya lagi analisa, tenang. Saya pernah ngalamin apa yang dialamin Bunda begitu, pernah. Bahkan saya tiap malam Jumat ada sosok tiap malam Jumat itu datang dari Banten, Incu panggilnya. Dan saya anggap itu real, saya cium tangannya, saya pegang. Bagi saya waktu itu real, nyata. Iya. Ya, tapi tenang, pelan-pelan. Bunda bertanya, insya Allah di orang yang tepat.
Nah, apakah itu jin? Nah, tadi sudah saya paparkan sebagian. Kalau jin di alam manusia, maka bisa terlihat. Tapi apakah itu jin? Nanti dulu. Kalau hanya Bunda yang melihat dan tidak ada jejak, itu belum tentu jin, Bu. Masalahnya di situ. Nabi pernah didatangi oleh utusan segerombolan jin datang kepada Nabi, lalu Nabi meminta Nabi mendakwai bangsa jin. Lalu Nabi ikut mereka. Nah, itu waktu itu Ibnu Abbas pada nyari Nabi, kemana ini Nabi? Ternyata Nabi mendatangi ke sekelompok bangsa jin, membacakan Al-Quran, menyampaikan risalah. Paginya ketemu sama Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan lain sebagainya, sahabat yang lain. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, Tuhan engkau kemana? Waktu malam gak ada, kami panik. Nah, Nabi membawa para sahabat di tempat pertemuan. Nabi memperlihatkan asar, jejak pertemuan waktu itu. Nah, karena begini, jin itu, Bun, sama kayak kita. Jadi jangan dikira jin itu makhluk seperti malaikat, enggak, Bu. Jin memiliki fisik kayak kita, hanya dimensinya berbeda. Maka kalau jin nongol di alam manusia, jin terlihat. Jadi artinya begini, kalau jin nongol di alam manusia, orang lain tidak hanya Bunda ngelihat. Cirinya gampang, Bun. Misal nih saya bertiga, ngelihat satu gambaran. Kalau yang ngelihat cuma saya, pastikan itu takhyil. Itu dipastikan takhyil ataupun halusinasi. Karena jin kalau nongol, Bun, bisa ditonjok, bisa diintip tuh. Artinya kalau sampai satu ruangan banyak ke jin, itu pasti wudhunya di wudhu di masjid tersebut. Jejak-jejaknya pasti ada. Nah, inilah yang saya belum bisa vonis apakah itu jin atau bukan. Asumsi saya ya, prediksi saya itu masih takhil. Tapi ini prediksi sementara. Sebelum saya mengambil kesimpulan, saya ingin tahu isi pikiran Bunda dulu. Nah, lingkungan Bunda, saya ingin mengenali lingkungan, circle Bunda. Nah, circle Bunda ini orang yang kental terhadap mistis apa tidak? Enggak. Tidak percaya dikit-dikit jin-jin. Oh, tidak juga. Keluarga Enggak. Bunda tidak? Alhamdulillah Atau Bunda biasa-biasa aja. Oke, circle Bunda. Teman-teman. Enggak ada juga. Tontonan. Oke. Enggak ada. Nah, kalau begitu saya tidak bisa memvonis Bunda ini apa yang dialami. Satu, ini pernah dialami oleh abah saya, Bun, ya. Abah saya kalau zarah ke buyutnya, itu dikasih air katanya, Bun. Lalu diminum. Itu berpuluh-puluh Jumat, bukan sejumat. Lalu abah saya nanya, persis kayak Bunda ini kejadiannya. Nanya ke saya, lalu saya jawab begini, Bah, gampang. Saya tidak bisa memvonis itu siapa, nggak bisa memvonis. Maka ada yang bisa membuktikan itu apa, Bah? Kalau abah dikasih gelas lagi, seret, dipegang, jangan dikasihkan gelasnya. Pegangin terus sampai selesai ziarah. Bawa balik. Kalau bendanya ada, berarti real, entah malaikat atau jin. Yang jelas bukan buyutnya, karena buyutnya sudah di alamnya ya. Entah malaikat ngerubah bentuk atau jin ngerubah bentuk. Yang jelas bukan roh. Gitu ya. Buyut kami, kan gitu lah ya. Nah, sejak gara-gara abah bertanya ke saya, nah catat nih, malam ini catat. Kalau buku Bunda punya diare, catat pertanyaan ini obrolan kita. Catat di diare. Saya ambil nanti setelah acara selesai. Okay. Nah, karena Bunda tadi ngomong sampai sekarang sering terjadi, gampang membuktikan itu asli atau tidak, takhil, halusinasi apa real, gampang. Bunda kalau lagi sholat malam kelihatan gambar yang sama, wes gampang. Jangan pakai tangan, Bun, karena ini masih jangkauannya halusinasi dalam kontrol pikiran Bunda. Ambil benda keras, ya, Bunda lempar. Nah, kejadian kalau nongol di alam manusia dilempar begini, Bun. Jadi dia misalnya terlihat di sini nih. Kalau jin nongol di alam manusia, maka benda tubuhnya jin menghalangi benda ini ke tembok. Betul. Itu jin. Tapi kalau Bunda lempar, jires, tembus, kelutuk, jatuh ke bawah, pastikan itu berarti takhil. Nah, artinya Pak, saya tidak berani memastikan itu jin ibadah di masjid tersebut atau halusinasi Bunda, karena kemungkinannya bisa saja terjadi. Duanya kemungkinan bisa saja terjadi. Bisa. Caranya buktikan. Bunda kalau sholat tengah malam di masjid yang sama, kalau terlihat gambar lagi, langsung aja ambil benda keras. Kalau atau disabet pakai, pokoknya jangan Bundanya menyentuh tangan-tangan. Karena kalau tangan begini nih ya, jepret, kata Bunda kerasa dikepret, bisa jadi itu masih takhil. Karena bagi orang yang mengalami halusinasi, Bun,
Ya contoh saya dulu, itu tiap malam Jumat ada sosok yang datang dari Banten. Saya cium tangan, manggilnya Icu, saya cium tangan. Bagi saya itu real. Nah, Bagi saya itu real. Saya sadar itu takhil setelah saya mikir. Setelah mikir berbulan-bulan, barulah saya sadar bahwa apa yang saya alami selama ini adalah takhil. Suatu gambaran yang terproyeksikan dari pikiran bawah sadar saya, dari keyakinan saya, dari apa yang saya percayai. Itu orang Bon, kalau zikir tengah malam, itu otak ini relaksasi, mendekati trance. Nah itu akan terjadi gambaran itu, jepret. Zikir nih kita nih, yang dibaca begini Bon. Ya khabiru ya khabiru ya khabiru. Salawat yang begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tutli'una biha maqasidal qulub wa tukshifuna biha sirrul ghuyub wa ala alihi wa sahbihi atibba'il qulub wa barik wa salim. Belum selesai 812 itu nongol. Nah, tapi saya masih kontrol. Waktu saya mengalami itu pun saya kontrol. Abah saya pun saya nggak pernah cerita. Ke siapapun nggak pernah cerita. Gitu ya. Nah, ini kan mirip dengan apa yang dialami Bunda ya. Maka gampang. Sekarang kalau itu terlihat lagi, jadi abah saya pernah ngalami waktu ziarah ke buyutnya di kampungnya lah. Saya ngalamin. Nah sekarang Bunda, untuk memastikan itu takhil, halusinasi, imajinasi Bunda atau bukan, gampang. Pegang pulpen atau apapun benda lempar. Yes. Kalau tembus, berarti itu takhil. Kalau terhalang, berarti itu jin. Simple. Gitu. Nah, ini Bon, kalau saya kupas semua setiap elat yang saya sampaikan ini bisa 5 jam ini. Emang nah, itu iya. kesimpulan. Nggak ini kesimpulan putus sebenarnya. Ya, yang inti jelaskan, aja, yang inti. Intinya begitu Bun ya. Dan saya punya dalil, saya punya pengalaman, saya punya tetap bengek. Pastikan saja itu begitu ya. Saya kira jawaban dari saya itu Bun ya. Ini tetap jawaban walau tidak memberikan kepastian. Karena kan memang saya tidak ada di lokasi tersebut. Kan tidak mungkin saya jawab, wah itu jin, wah itu imajinasi. Kan nggak bisa. Terus kalau paham. Bagaimana cara sampean nih, umpamanya sampean membaca hati seseorang itu melalui apa? Rasakah? Innahu alimun bidzati sudur. Tidak ada yang tahu isi hati orang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Khazinatul Asrar, ketika Syekh Muhammad Hakim Nazili menjelaskan zikir qalbi dan zikir lisani panjang kali lebar, isinya ada 13 ayat di dalam Al-Quran yang mirip dengan innahu alimun bidzati sudur wallahu ya'lamu ma fi sudurikum, ada 13. Bukannya bukan dia ya, saya demi meneliti bahwa tidak ada yang tahu hati orang. Sampai saya ngehatamin Al-Quran bukan niatnya ibadah Bu. Serius. Saya khatamin Al-Quran berkali-kali bukan niatnya membaca Al-Quran kayak orang lain. Niatnya ibadah mutlak. Saya niatnya meneliti ayat. Karena saya tidak tahu di ayat di ayat mana, di surat mana. Jadi akhirnya sampai akhir, dari awal sampai akhir 13 saya temukan ayat. Isinya cuma satu. Tidak ada yang mengetahui hati orang. Makanya wajar ketika dulu sahabat ada orang musyrik kalah peperangan, terjebak, lalu membaca syahadat. Lalu karena menurut penglihatan sahabat ini, dia baca syahadat cuma pura-pura, akhirnya dieksekusi oleh sahabat. Kelihatan sahabat yang lain dilaporkan ke Nabi, ini sahabat kena fidyah, dihukum oleh Nabi. Apa kata Nabi? Batinnya urusan Allah. Urusan kita sesama adalah kalimat syahadat, kalimat tauhid la ilaha illallah. Artinya ketika orang itu sudah membaca kalimat tauhid, membaca syahadat, dia dihukumi muslim. Adapun hatinya itu tidak boleh kita hakimi karena tidak ada yang tahu. Artinya apa? Sahabat ketika sok tahu dalamnya orang dihukum oleh Nabi. Nabi yang hukum. Memang betul. Jadi saya tidak tahu isi hati Bunda. Bahkan saya tidak tahu isi dan pikirannya ahli maksiat pun, tidak pernah. Maka kenapa saya hidup di circle dunia kritik? Yang saya kritik adalah lisan, yang saya kritik adalah statement, yang saya kritik adalah pemahaman yang tersampaikan di publik. Saya makanya tidak pernah menganggap orang itu, kamu ini sombong. Karena saya sadar satu hal, saya bukan Tuhan, nggak tahu isi hati orang. Sementara sombong itu fi'liyah qalbiyah. Perbuatan hati. Orang nggak bisa memvonis orang itu kau sombong, nggak bisa. Kadang ada bentuk sombong itu
secara teks, secara kalimat itu seolah-olah tawadhu. Saya ma'al fakir, saya mah orang bodoh. Kadang-kadang ketakaburan bisa dibalik kata-kata itu. Maka Emang iya. segala bentuk amaliyah qalbiyah hanya Allah yang tahu. Jadi gitu Bu, saya nggak tahu isi hati Bunda. Kalau Betul. makanya Nabi itu pernah ketipu, makanya zaman dulu itu ada orang munafik. Orang munafik itu Nah, itu dia. lahirnya menunjukkan iman kepada Nabi Muhammad, batinnya ternyata kafir. Betul, Dan tidak betul. dieksekusi oleh Nabi, tidak dieksekusi oleh Nabi. Artinya itu Nabi gitu loh. Apalagi kita gitulah Bun ya. Nah, itulah. Oke, kita masuk ke poin. Bunda tetap sholat malam. Ingat, catat dalam diari Bunda malam ini. Kalau untuk membuktikan itu jin apa bukan, lempar saja. Lempar. Oke. Itu penelitian saya berpuluh-puluh tahun, Bun. Penelitian saya puluhan tahun itu. Itu Bunda Iya. dapat matangnya doang, insya Allah. Betul. Ketahu lagi galau. Galau tingkat dewa. Oh, kalau urusan galau saya tetap jawab. Ampun, saya nyerah, nggak bisa bantu Bunda, nggak bisa ngejawab urusan galaunya Bunda. Ini antara galaunya bukan masalah ke manusianya, tapi ke hatinya. Intinya itu, betul kok. Sarannya Kasih. kalau galan, saya kasih saran buat Bunda. Apa Di dunia tuh? ini selalu berubah-ubah. Kadang Betul. kala ia tempat berteduh, kadangkala kehidupan itu seperti terik matahari. Hiduplah sepenuhnya selama ada masa, entah esok ada atau tiada. Dalam bahasa India, har gari badal rahi hai roop Aduh. zindagi. Izin follow ya nanti Kiram Arsi Bunda. Seneng nih ngobrol dia. Tapi Ya mohon udah. maaf, saya mah nggak fallback orang yang belum saya kenal. Oh enggak, itu namanya yang di bawah itu. Kayak dia Oh. mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Saya juga gitu kok, saya nggak bisa fallback siapa-siapa. Biarin aja orang fallback. Saya sih gitu. Ya udah, makasih ya Bang Mahesa, sehat Sama-sama, terus. Bu. Amin, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.